Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan apa kabar kawan-kawan semua? Semoga sehat selalu sekeluarga. Nah, pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Endah di Surabaya. Nah, Mbak Endah ini menceritakan tentang satu kejadian horor yang pernah dia alami itu sekitar tahun 99. Nah, dimana di tahun itu Mbak Endah masih sendiri, masih lajang gitu ya. Dan dia itu ceritanya dapat undangan dari salah satu kerabatnya itu di Jogja. Kalau ya kerabatnya tersebut itu mau menikah. Nah, karena keluarganya Mbak Endah waktu itu lagi ada halangan yang ya wis pokoknya lagi ada masalah keluarga lah. Dan akhirnya Mbak Endah pun sebagai perwakilan, ya titip-titip salam lah waktu itu. Udah ndah, daripada ndak ada yang datang ke sana semua, kasihan. Udah kamu aja perwakilan ya, kata ibu begitu. Iya bu, nah jadi memang kondisi ibu juga waktu itu lagi sakit. Bapak juga lagi ada masalah gitu ya. Dan akhirnya ya sudah, nih adik-adiknya Mbak Endah kan juga sekolah. Akhirnya ya wis lah, Mbak Endah dia yang mewakili keluarga berangkat ke Jogja sendiri. Nah, waktu itu Mbak Endah naik bus malam, kendaraan umum lah pokoknya. Dan ya awal-awal perjalanan itu baik-baik aja. Sampai pada suatu titik gitu ya. Ini kita langsung masuk aja ke ininya. Perjalanan malam itu awalnya ya baik-baik aja, enak-enak aja. Mbak Endah juga ya menikmati perjalanan itu. Dan penumpang juga pada waktu itu tidak terlalu penuh, jadi enak ya gitu ya. Kalau penuh banget itu kan engap gitu, baunya itu campur macam-macam. Apalagi bus tahun 90-an, bau minyak angin lah, bau minyak kapak dan sebagainya. Ada yang bau tisu wangi, Spalding atau apa gitu ya. Itu campur aduk, itu tuh kadang bikin pusing, bikin mual. Nah, Mbak Endah juga termasuk yang jarang naik bus gitu ya. Lumayan cukup sensitif dengan hal-hal seperti itu. Cuman malam itu penumpangnya itu yang naik mungkin hanya sebagian. Jadi kayak satu kursi sampingnya kosong, satu kursi sampingnya kosong. Ada yang memang berdua, mungkin suami istri atau apa kayak gitu ya. Nah, ini sebagian besar itu mereka penumpang itu duduk sendiri-sendiri satu-satu. Perjalanan itu menyenangkan, malam-malam lihat ya pemandangan sekitar gitu ya. Apalagi mau ketemu dengan kerabat lama yang Mbak Endah itu sebenarnya lumayan cukup akrab gitu dengan keluarga tersebut. Tapi sayangnya karena lagi ada halangan keluarga, jadinya ya semua harus nggak bisa ikut gitu ya. Nah, singkat cerita, sampailah bus semalam tersebut itu di sebuah daerah itu di tengah-tengah Alas Saradan. Alas Saradan itu masuk daerah Madiun ya di situ ya. Dan begitu memasuki alas tersebut, ini mobil tiba-tiba berhenti waktu itu. Mobil itu mogok dan ya tentu saja penumpang itu bertanya-tanya begitu ya. Meskipun tidak terlalu khawatir banget, enggak. Cuman bertanya-tanya, kenapa ya kok mogok ya gitu kan. Dan akhirnya si Pak sopir itu pun menjelaskan kerneknya gitu ya. Bahwa Bapak, Ibu-ibu, nuwun sewu, mohon maaf. Mobilnya, busnya itu mogok karena mesinnya kepanasan, kata si itu. Jadi ini mesti berhenti istirahat dulu itu sekitar 1 jam. Oh gitu ya. Ya ada yang kecewa, ada yang ada yang begitu lah, pokoknya gremeng. Nah, Mbak Endah sendiri lah tidak terlalu peduli dengan itu. Mogok yang penting rame-rame ada temannya gitu ya. Apalagi, mogok itu di tengah hutan gitu ya, di tengah hutan jati, punya perhutani ya. Itu di Alas Saradan tersebut. Kalau tidak salah ini, kalau salah sebut nama mohon maaf. Karena narator sendiri belum pernah ke daerah situ. Atau mungkin udah pernah ngelewatin tapi nggak ngeh gitu ya. Nah, jadi akhirnya udah. Ini penumpang kan ya pada turun semuanya di dalam mobil. Meskipun malam hari, tapi kondisi berhenti itu kan engap juga di sana, bosan. Penumpang pun pada turun. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, mohon izin mau ya numpang dagangan dulu sebentar, bawang goreng Nyawiji seperti biasa, ngingetin kawan-kawan barangkali lupa
Bawang gorengnya Wiji, bawang goreng premium, bawangnya renyah tanpa campuran apapun, tanpa tepung, tanpa micin, tanpa singkong, dan campuran yang lain-lain. Monggo, untuk kawan-kawan yang berminat bisa langsung nanti cek di bawah ini tuh ada produk-produknya ya, termasuk di deskripsi video di sana juga gimana mendapatkannya, gimana membelinya gitu. Dan untuk kawan-kawan yang kemarin sudah sempat memesan, terima kasih banyak atas pesanannya. Untuk kawan-kawan yang sudah ya gabung jadi mitranya Wiji juga terima kasih banyak. Untuk kawan-kawan yang mungkin belum bergabung dan berminat bisa cek di nyawiji.com di sana. Ya seperti itulah. Ini bawang saya sendiri yang goreng kebetulan, dan ya nyawiji.com juga kebetulan ya di develop sendiri, semuanya serba sendiri. Monggo kawan-kawan, itu aja, nggak usah pakai lama-lama. Terima kasih yang udah memesan. Untuk yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Kita lanjut lagi cerita dari Mbak Endah tadi. Mbak Endah pun ikut turun penumpang yang lain ke sana, dan ya kondisi waktu itu tuh gelap. Mungkin boleh dibilang satu-satunya cahaya itu ya waktu itu dari kendaraan yang melintas. Daerah di sana itu benar-benar ya di tengah hutan, kanan kirinya itu hutan jati semuanya. Itu benar-benar gelap banget. Cuman bus itu masih nyalain, ada lampu lah dari bus itu yang dinyalakan oleh si pas sopir. Ya mungkin udah hitung-hitungan ya, oh nyalain ini doang, aki nggak bakalan tekor dan sebagainya. Mereka penumpang itu pada turun, sebagian menggerombol gitu ya, ngumpul di satu titik. Nah, Mbak Endah sendiri waktu itu perut itu lapar banget tiba-tiba gitu ya. Aku kok lapar ya tiba-tiba ya gitu. Perasaan tadi sebelum berangkat itu aku udah makan, tapi ya memang makannya jaraknya lumayan cukup jauh, dan entah kenapa ya tiba-tiba begitu turun nginjek tanah, aku kok lapar ya gitu ya. Cuma celingak-celinguk di hutan begini mana ada orang jualan. Tapi nggak sengaja Mbak Endah itu ngelihat beberapa meter di arah depan dari bus tersebut itu ada cahaya petromak. Cahaya petromak itu lumayan cukup terang ya, dan itu posisinya ada di dalam hutan. Cuman memang nggak terlalu jauh dari jalanan aspal tersebut. Itu apa ya? Coba diperhatikan sama Mbak Endah gini kan, karena kealangan beberapa pohon gitu. Goyang-goyangin badan begini, ternyata itu adalah sebuah warung. Wih, kok kayak warung di sana? Mbak Endah sendiri itu kan karena ya tadi dikasih tahu ya kurang lebih sekitar 1 jam. Dan akhirnya apa? Memastikan lagi. Mas, nanya sama kerneknya, Mas, ini kira-kira 1 jam ya Mas ya berhentinya? Iya Mbak, kira-kira 1 jam. Maaf ya Mbak ya katanya. Ya udah enggak apa-apa Mas. Enggak apa-apa bilangnya, katanya begitu kan. Ya wes, saya tak ke situ sebentar. Oh iya Mbak. Sopirnya si kernek tadi pun cuman iya doang. Mbak Endah ke sana, mendekat ke arah sumber cahaya tersebut, ke arah petromak itu. Jalan sendiri, nggak terlalu jauh, paling sekitar 10-15 meter dari tempat itu tadi, dari bus berhenti. Nah, Mbak Endah pun ke sana. Itu adalah beneran sebuah warung dari gedek gitu ya, dari anyaman bambu. Atasnya juga masih pakai jerami-jerami seperti itu, bener-bener warung gubuk lah. Dan di situ ada, di dalamnya itu ada seorang perempuan, seorang ibu-ibu lagi ngegoreng. Dan di satu sudut sebelah kiri itu ada kursi panjang, meja panjang, ada seorang bapak-bapak itu lagi menceruput kopi di sana. Diem aja kayak lagi santai banget. Nah, si ibu-ibu itu lagi goreng kan. Mbak Endah pun ke sana. Bu, ada apa aja Bu? Nah, nanya Mbak Endah. Oh ada ini Mbak, ada nasi pecel kalau mau. Oh iya Bu, boleh deh nasi pecel gitu kan. Wah, malam-malam begini makan nasi pecel. Oke, akhirnya apa? Dibikinin, Bu saya pesan 1 ya Bu, bikin 1 Bu. Sama bikin teh manis ya Bu ya, kata si Mbak Endah. Oh je Mbak, katanya. Ditungguin lah. Akhirnya apa, Mbak Endah kan nungguin di situ. Si ibu ini sambil menyiapkan hidangan tadi, itu sempat ya ngajakin ngobrol. Loh Mbak, dari mana katanya? Oh saya dari Surabaya Bu. Oh tujuan kemana Mbak? Mau ke Jogja. Oh jauh-jauh dari Surabaya ke Jogja. Ada urusan masih sekolah atau masih apa? Ya bertanya begitu ya, tapi ya ininya levelnya level umum gitu, masih sekolah atau bagaimana?
Ya Mbak Endah daripada nggak ada yang diajak ngobrol, akhirnya ya nanggepin terus. Si ibu itu juga ramah gitu ya, cara ngomongnya sopan dan sebagainya, dan pokoknya menyenangkan lah si ibu tadi. Lumayan aku kalau ngobrol begini nggak bakalan terasa nih, bus ini sampai 1 jam juga fine-fine aja kata si Mbak Endah. Dan akhirnya apa? Nasi pecel itu pun datang ke sana. Nasi pecel sama itu teh manisnya juga datang. Mbak Endah pun, silakan Mbak gitu ya, silakan. Onje Bu, matur nuwun Bu. Mbak Endah nyicip satu, celep gitu kan. Kata Mbak Endah, ini nasi pecel kok enak banget, kata Mbak Endah ya. Ini aku rasa-rasanya itu baru pertama kali loh makan nasi pecel tapi seenak ini gitu. Nah si ibu itu kan terus ngajakin ngobrol Mbak Endah ya. Dan selama ngobrol itu, si ibu itu sering ngelirik ke satu gelang emas kecil gitu. Itu peninggalan ibunya, bukan peninggalan, hadiah dari ibunya Mbak Endah masih hidup ya, mohon maaf. Ini hadiah dari ibunya dan itu sering dilihatin, sering dilirik sama si ibu gitu ya. Mbak Endah pun ya biasa aja. Mungkin ya namanya perempuan, mereka suka perhiasan atau apa begitu ya. Mungkin ya padahal gelang begini, gelang kecil gitu. Kalaupun dijual pun harganya nggak seberapa, pikirnya Mbak Endah gitu. Tapi ya si ibu itu sambil ngajakin ngobrol. Mbak Endah pun karena sambil ngomong, ngunyahnya pun jadi lama. Baru masuk 2 suapan, enak lagi. Bu, nasi pecelnya tuh enak banget Bu, sampai diucapin begitu ya. Saya itu baru pertama kali loh makan nasi itu seenak ini Bu. Lah mbaknya biasa, bisa aja gitu. Oh nasi pecel di tengah hutan begini masa enak. Rasanya paling seadanya Mbak, yang penting bisa buat ganjel perut gitu. Ya ibunya jawabannya itu seperti itu. Jawaban enak, jawaban ramah, merendah dan sebagainya gitu ya. Mbak Endah pun sama, komunikasi pun terjalin begitu lancarnya. Sampai akhirnya apa? Masuk suap ketiga. 3 kali suapan dikunyah, masih ngobrol-ngobrol, tiba-tiba dari arah belakang ini si Mas Kernek, dia itu berdiri, masih di kan di gubuk itu di depannya itu kayak ada batas lah, tanah yang diuruk, yang dipadatkan di situ. Nah si Mas Kernek itu berdiri di luarnya. Mbak Endah kan itu di meja ya, salah satu meja yang ukurannya itu lebih kecil di situ. Nah si Mas Kernek tadi manggil, Mbak, dia tuh Mbak, buruan Mbak, busnya udah mau jalan, kata si. Dia tuh sambil ngecer korek gitu kan. Itu dilempar ke Mbak Endah, plek. Dan ini bungkus korek yang 1 bungkus itu dilempar juga ke Mbak Endah dan jatuh di kakinya Mbak Endah. Seketika itu kan Mbak Endah menganggap kalau sikap kok si Kernek itu kok ngelemparin korek api gitu kan. Ini kan ya nggak sopan lah, intinya begitu. Intinya tuh nggak sopan. Dan aku mikir, sama aku baru 3 suapan kok udah mau jalan aja. Cuman kan Mbak Endah memang gak ada pilihan waktu itu. Orang bus mau jalan, pecel seenak apapun ya aku lebih milih bus lah daripada ditinggal di hutan di sini. Mbak, buruan cepet. Udah kayak gitu si Kerneknya tuh ngomong kayak gitu lagi. Mbak, buruan cepet, bisnya udah mau jalan. Ngomong kayak gitu Mbak Endah pun akhirnya bangun kan. Dia mau ngambil uang. Nah tiba-tiba si ibu tadi tuh mendekat. Dan saat mendekat itu tatapannya itu udah mulai cukup beda gitu, beda dengan sebelumnya. Terus apa? Megang tangannya Mbak Endah yang ada gelangnya tangan kiri. Terus dipegang, Mbak, bayarnya nanti aja, tinggalin aja gelangnya sebagai jaminan. Kata si ibu itu begitu. Tinggalin gelang sebagai jaminan? Ini namanya ngerampok. Harga nasi pecel berapa? Meskipun gelang ini nggak mahal-mahal banget, cuman ya nggak sepadan lah buat jaminan ini, pikiran Mbak Endah begitu kan. Sampai akhirnya apa? Ada sesuatu yang berbeda. Jadi tangan si ibu itu kasar banget dan nggak bisa dilepas waktu itu. Nah si Mas Kernek di belakang, Mbak, ayo Mbak, buruan Mbak,
jangan bengong, kata situ. Bengong apaan, orang aku nggak bengong. Entah kenapa waktu itu tiba-tiba, entah insting dari mana gitu ya, Mbak Enda juga sampai sekarang itu bingung. Dia ingat dengan apa yang dilakukan sama si kernek ya, nyalain batang korek api, dilemparin gitu. Mbak Enda itu tiba-tiba ngelihat ke arah bawah sana dan diambil si korek tadi. Dan akhirnya apa? Mbak Endah itu ngebuka, ini masih dipegang ya, tangan satu kan ngambil begini, tangan kanannya ini ditaruh sini. Mbak, jangan macam-macam Mbak, bayarnya nanti aja, udah sana pergi, yang penting gelangnya aja ditinggalin sebagai jaminan. Bu, aku ndak mau Bu, aku ndak mau Bu. Nah, si Bu itu tuh kayak malah melototin si Mbak Endah gitu, dan bikin dia itu takut. Dan akhirnya dia pun ngambil batang korek, dinyalain, cekrek. Begitu nyala apinya ini, lampu petromak yang ada di warung tersebut itu tiba-tiba meredup cahayanya dan makin gelap kan. Ini api api itu masih menyala, dan si ibu-ibu itu ya mukanya masih biasa, tapi ngeliatin si Mbak Endah terus. Dia tuh melotot, diem, nggak ngomong apa-apa. Begitu Mbak Endah ngeliat ke arah tangannya tuh megangnya tuh makin kenceng. Tangannya tuh berubah jadi kayak semacam akar, kayak semacam ranting gitulah. Tangannya itu seperti itu ya, kayak ranting itu ngebelit si tangannya Mbak Endah. Dan entah datang dari mana juga, korek yang masih nyala tadi itu ditempelin ke si belitan itu ya, tangannya si ibu atau si akar-akaran itu. Begitu ditempelin, ini kedengeran suara si ibu. Si ibu itu cuman ngebuka mulutnya doang, dan suaranya itu apa? Mirip kayak kayu yang digesek-gesekin, grok grok kayak gitu, mirip suara seperti itu. Mbak Endah pun, ini apa sih sebenarnya kok kayak gini banget? Mbak Endah pun ini udah habis kan korek pertama, dicer lagi korek yang kedua. Begitu ngecer korek yang kedua itu jus terang, Mbak Endah itu ngelihat makanan yang dia makan tadi. Yang dia makan itu ternyata itu adalah tanah, dan di tanahnya itu ada cacingnya, ada cacing tanah. Jadi tanah gembur, tanah lembab gitu ya, tanah penuh humus gitu ya. Itu ada cacingnya. Dan teh manis tadi itu tuh kayak air yang dicampurin pakai tanah gitu ya. Memang pekat, cuman itu bukan teh. Begitu Mbak Endah ngeliat begini, kok minuman sama makanannya jadi seperti itu. Akhirnya dibakar lagi kan si ibu itu tangannya. Nah begitu dibakar, akhirnya lepaslah si ibu tadi. Begitu lepas, si Mas Kernek di belakang, Mbak, ayo Mbak, buruan, kata situ kan, buruan. Itu makin dibentak-bentak sama si Mas Kernek. Mbak Endah pun bangun dari sana, terus lari, dipegang begini tangannya sama si Mas Kernek tadi. Ditarik ke sana, Mas, sampean kenapa nggak nolongin aku Mas, kata si Mbak Endah ya. Sampean kok kenapa diem aja di situ? Sementara penumpang yang ada di mobil, yang ada di bus itu belum pada naik. Itu masih di situ, masih di samping mobil ya, di sana itu kayak lagi ya, masih nungguin, itu belum habis 1 jamnya. Mbak, maaf ya Mbak ya, kata si Mas Kerneknya. Mbak, maaf Mbak, aku itu tadi, saya itu ndak bisa masuk lagi ke dalam sana Mbak. Saya ndak berani masuk ke situ, jadi ya wis tak lemparin korek aja, kata si Mas Kernek. Tak lemparin korek Mbak. Mas, aku tuh bingung, apa yang sebenarnya terjadi, kata Mbak Endah. Mbak, itu Mas, itu warung apa gitu kan, itu warung apa? Mbak Endah nengok ke belakang, warung itu tuh udah gelap, udah nggak kelihatan, mungkin masih ada atau enggak Mbak Endah juga nggak tahu, cuman udah gelap gitu aja. Nah kata si Mas Kernek itu bilang, Mbak, itu bukan warung gaib, katanya. Bukan warung gaib, terus warung beneran, katanya. Betul Mbak, itu tuh warung beneran, cuman yang punya gitu ya, itu warung pesugihan Mbak. Ini pokoknya setiap ada bus yang macet di daerah sini gitu ya, dan ya lagi apes gitu ya, itu orang nanti ke sana Mbak, dan ya begitu diminta ninggalin sesuatu di sana. Nah begitu ninggalin, nanti sesuatu itu atau mbaknya itu ya bakal diambil, katanya begitu.
Mas tadi minta gelangku mas, minta gelang ini, gelang yang dari ibuku. Yes, untung nggak dikasih mbak, kalau dikasihin waduh repot mbak, katanya. Mas kalau dikasihin bagaimana mas? Ya mbaknya itu bisa ya gak ketolong, katanya begitu kata si mas kerneknya. Jadi gitu mas, pesugihan apa sih mas gitu. Saya juga ndak tahu, katanya begitu. Saya juga ndak tahu, cuman ya itulah mbak lah, beberapa ya mungkin sopir atau apa ada yang pernah mengalami hal seperti ini juga. Karena saya itu orang deket sini, jadi makanya tuh saya tahu mbak, katanya. Di Alas Saradan itu ya memang begini, ada yang seperti itu, kata si itu kan. Dan akhirnya sudah, ya wis mas, makasih. Ini masih lama atau enggak ya mas ya? Ya masih lumayan lama mbak, kata si mas kerneknya. Asem, tak kirain udah mau naik gitu kan. Iya mbak, tadi aku perhatiin loh, kok mbaknya kesana sendirian, masuk ke dalam hutan, ngapain gitu ya. Tak liatin, lah ketemu sama warung ini mbak. Jadi tak pantau, jenengan itu memang belum lama di dalam sana. Dan ya wis lah, mumpung belum lama gitu ya. Ya akhirnya sudah mbak, tadi udah sempat makan belum mbak? Aku udah sempat makan mas, kata si mbak Endah gitu. Ya wis, semoga ndak apa-apa ya mbak ya, semoga ndak apa-apa, sebentar mbak. Nah si kerneknya itu ngomong sama si mas sopir, pak sopir, ini ada satu penumpang itu makan di warung itu, katanya. Oh ya sudah. Nah si pak sopir itu minta air mineral gitu kan, air mineral yang ya punya kernek, punya sopir itu yang masih bagus, belum dibuka. Mana orangnya. Akhirnya Mbak Endah pun dipanggil ke situ sama si pak sopirnya. Mbak udah makan tadi, katanya. Iya pak, aku udah makan pak, sebentar ya mbak ya. Nah si pak sopir itu kayak ngasih doa gitu ya ke ini apa namanya, ke air itu tadi, air kemasan tadi, kayak didoain. Mbak Endah juga ngeliatin gitu, ih aku lagi mau diapain gitu ya. Terus udah mbak, ini dikonsumsi aja mbak, diminum aja, katanya. Mbak doa dulu menurut kepercayaan gitu. Baik pak, akhirnya ya dilakuin aja sama Mbak Endah gitu, didoa, diminum, glek. Udah cukup, udah diminum. 5 menit setelah itu mbak itu airnya dibawa aja, katanya begitu kan, dihabisin kalau memang bisa habis. Baru 5 menit perut Mbak Endah itu mual tiba-tiba. Kok aku mual begini ya gitu. Akhirnya apa? Ini kan si mas kernek sama pak sopir itu udah minggir lagi ke sana yang ngurusin mesin. Sementara si penumpang-penumpang yang lain itu masih di samping. Mbak Endah pun minggir karena itu tadi muntah. Nah ada ibu-ibu, mbak-mbak yang, mbak kenapa mbak gitu. Nah itu muntah, yang keluar itu tadi yang dimakan itu ya jadinya warnanya hitam-hitam tanah basah begitu, plus campur air, plus ada ya itu cacingnya cuman udah mati waktu itu kan. Dan lu mbak kok kayak gitu muntahnya mbak. Mbak Endah pun akhirnya cerita sama penumpang si ibu tadi, ya bu tadi aku ngalamin begini-begini, itu untung diselamatin sama si itu tadi, sama si mas sopir, si mas kernek, sama ini dikasih air sama si mas sopir. Ya wis udahlah, wis semoga kesananya baik-baik aja ya mbak ya, nggak ada apa-apa lagi. Iya bu, ya bu. Nah akhirnya setelah itu nggak lama bus pun berangkat berjalan. Bus itu kan ngelewatin lokasi warung tadi ya. Mbak Endah itu ngelihat warungnya itu memang beneran ada di sana. Wih iya, itu warungnya ada. Dan warung itu cuman kondisinya tuh gelap, nggak ada lampu petromaknya sama sekali. Dan di sana juga nggak terlihat ada orangnya atau apa gitu. Itu kayak warung sepi, tutup, udah malam begitu aja di tengah hutan jati Alas Saradan itu. Dan singkat cerita, sampailah Mbak Endah itu di Jogja sana. Begitu di Jogja ke acara hajatan. Nah, di situ Mbak Endah ini mengalami ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Jadi mungkin kayak mirip-mirip kayak gejala dari kemarin virus yang sempat rame itu ya. Mbak Endah itu kehilangan indera penciuman. Cuman bedanya kalau dulu kan itu bisa sembuh gitu kan, butuh berapa lama itu nanti sembuh sendiri. Nah Mbak Endah itu permanen sampai sekarang itu kehilangan indera penciumannya semenjak malam itu. Bukan malam itu ya, malam itu tuh masih nyium, cuman semenjak dia menginjakan kaki di Jogja, semenjak di acara hajatan tersebut.
dia tuh mulai nyadar, kok aku nggak nyium apa-apa ya gitu, banyak masakan atau apa, kok aku nggak nyium gitu kan. Dan dia mulai memastikan parfum lah, segala macem lah, bau-bau yang menyengat, rempah-rempah apapun itu nggak mempan sampai sekarang. Itu aja ya, mungkin cerita yang nggak terlalu panjang, semoga tetap bisa menghibur kawan-kawan semuanya mengenai satu pengalaman dari seorang perempuan bernama Mbak Endah dari Surabaya sana yang sekarang kehilangan indera penciumannya. Nggak tahu ini berhubungan dengan itu atau enggak, tapi ya karena kejadiannya itu kok berurutan dengan pengalamannya Mbak Endah yang ya boleh dibilang ini paling aneh lah seumur hidupnya ngalamin hal seperti itu. Hampir jadi tumbal pesugihan gitu ya. Cuman nyari tumbalnya ibu-ibu itu dengan cara dia itu buka warung di tengah hutan. Calon-calon tumbalnya itu adalah ya penumpang-penumpang yang memang turun dari busnya malam hari. Nggak tahu apakah warung itu berpindah-pindah atau bagaimana, karena Mbak Endah itu nggak pernah ketemu lagi dengan si Mas Kernek maupun si Pak Sopir. Jadi nggak sempat menggali informasi lebih jauh mengenai warung tersebut. Itu aja. Terima kasih Mbak Endah di Surabaya sana atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar, juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja terima kasih banyak atas pesanannya. Yang sudah join jadi mitranya Wiji juga terima kasih. Yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Dan doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.